selamat siang, selamat sore, selamat malam pada Bapak Niskarto Sendrato selaku dosen pengampu mata kuliah Cloud Computing. Perkenalkan, nama saya Andreas Merter Lumanggaul dengan NIM 221401067 dari Kombe. Sekarang saya akan mendemokan dan atau menunjukkan hasil project dari penggunaan cloud computing saya. Tetapi sebelum itu saya ingin mengklarifikasi bahwa saya merasa kesulitan menggunakan platform Dewa Cloud ini. Di sini saya menggunakan Kotlin untuk backend yaitu Ktor dan Kotlin multiplatform untuk web sebagai front end-nya. Jadi di sini saya merasa dokumentasi dari Dewa Cloud-nya masih sulit dipahami, jadi saya tidak bisa mengikutinya dengan baik. Jadi di sini saya membuat dua versi, yaitu pertama yang menggunakan Dewa Cloud dan yang satu lagi ini Dewa Cloud, satu lagi saya menggunakan VPS saya sendiri, saya punya VPS ini Pak. Jadi di sini itu sebelumnya saya ingin menggunakan contoh horizontal scaling, menambah node untuk application server untuk Java engine-nya, dan saya sebelumnya menggunakan Nginx, tapi karena ada perbedaan subnet pada private networknya, jadi dia tidak bisa seperti itu. Saya masih kurang tahu, mungkin karena saya masih tidak bisa memahami dokumentasinya Pak. Jadi sekarang saya hanya menggunakan satu aja application Java Engine ini dan PostgreSQL sebagai database-nya. Di sini seperti yang saya bilang, saya masih kurang memahami. Saya tidak bisa mendapatkan tidak bisa membuka linknya kalau tidak ada tidak disertakan portnya. Dua versi yang saya buat ini kurang lebihnya sangat sama, cuma berbeda dari segi database-nya. Maksudnya di yang ini dari Dewa Cloud, yang ini dari VPS saya. Jadi untuk mendemokan saya akan pakai yang dari VPS saja, isinya sama aja. Nanti saya akan demokan singkat saja. Di sini saya membuat aplikasi seperti Google Drive yang bisa menyimpan file dan download file. Jadi pertama masuk ke halaman autentikasi, ada sign in dan register. Saya mungkin register pertama. Pendaftar. Nah, kalau pendaftaran berhasil, dia akan masuk ke dalam home-nya. Untuk ngecek bisa kita lihat contoh tes sekali lagi apakah pendaftarannya berhasil. Di sini berhasil, sudah bisa login. Di sini di atas kanan akan ada nama pengguna dan username-nya. Jadi yang dipakai akan username. Seperti Drive, ada untuk mengunggah file atau membuat folder baru. Jadi contoh jika saya ingin mengunggah satu file, saya bisa seperti ini dan bisa contoh masukkan satu file seperti ini. Nah, dia akan masuk dan akan catat dalam database. Untuk file dia ada 3 tindakan, ada hapus, ubah nama, dan buka atau unduh. Kenapa di sini saya buat buka atau unduh? Kalau misalnya beberapa jenis tipe file seperti gambar, video, dia bisa langsung ditampilkan seperti ini. Sedangkan kalau file seperti presentation PPT, dia akan otomatis download. Jadi saya membuatnya buka atau unduh. Di sini contoh, kalau saya tadi sudah saya buka. Kalau contoh ubah nama, ini. Nah, perubahan namanya berhasil. Di sini ada extensionnya masih tetap ikut. Jika dibuka masih bisa. Contoh selanjutnya yaitu buat folder. Ini contoh saya buat folder. Nah, setelah dibuat dia akan otomatis masuk. Kalau mau kembali ke folder sebelumnya bisa ditekan dari drive saya ini. Nah, di sini akan
ada ini tipe folder dan ada false. Di sini ada tulisan kosong, artinya folder tersebut masih tidak ada isi. Jika folder tersebut kosong, bisa ada tindakan hapus. Tapi contoh kalau misalnya saya unggah satu file baru, contoh saya unggah file ini, dia tulisan kosongnya hilang dan tombol tindakan hapus akan hilang. Jadi harus kosong dulu baru bisa dihapus. Di sini ubah nama juga ada. Contoh saya buat CC. Nah, jadi seperti ini. Dan kalau misalnya saya buat lebih dari satu file atau lebih dari satu tipe, mungkin bisa saya buat ini, saya ubah random aja. Ini coba lagi yang terakhir, mungkin mungkin ini PPT. Nah, jadi di sini tipe file yang berbeda akan memiliki icon yang berbeda, dan di atas kanan itu ada untuk filtering dan sorting. Jadi di sini ada search, kita bisa search. Contoh saya cari nama file, mengandung true itu adalah false. Dia akan muncul file-filenya. Di sini ada sorting berdasarkan tanggal, berdasarkan ukuran, dan berdasarkan nama. Sedangkan untuk folder dia sebenarnya hanya ada nama dan tanggal, karena ukuran folder itu dihitungnya sulit, harus menghitung isinya semua, agak terlalu ribet dan mungkin memperlambat performa dari webnya nanti. Di sini bisa dilihat ada nama, tanggal, dan ini ada switch untuk ascending atau descending. Ini sekarang ascending, jadi urutannya akan yang dari paling kecil ke paling besar. Di sini dia case sensitif, jadi huruf besar duluan baru huruf kecil. Oh ya, oh tidak, salah, saya sudah ubah, dia tidak case sensitif untuk ukuran untuk nama. Jadi huruf besar dan huruf kecil sama. Di sini F, S, T, S, S kecil, S besar. Di sini bisa ascending atau descending. Kalau descending bisa akan terbalik. Dan folder akan selalu berada di urutan paling atas. Isi project saya hanya demikian. Mungkin saya akan menunjukkan kalau performanya di yang menggunakan Dewa Cloud. Dia tetap bisa bekerja sama aja, performanya juga tidak terlalu jauh, cuman ini masalahnya pada ini tidak ada HTTP dan harus menggunakan menuliskan portnya. Dari performa mirip-mirip aja. Kalau sudah selesai tinggal logout. Mungkin sekian presentasi project dari saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.